Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, berjumpa lagi bersama Miss Gea. Di video kali ini kita akan belajar tematik di tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menulis pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yang kedua, sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Seperti apa ya daur hidup kupu-kupu? Nah, sebelumnya apa ya yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak hingga dewasa. Yuk kita simak videonya tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur tersebut menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut dengan ulat. Ulat makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ulat berganti kulit. Ukuran tubuh ulat menjadi bertambah besar. Makin lama, ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya, ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah geraknya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Seiring berjalannya waktu, sayap kupu-kupu akan bertambah lebar. Kemudian, kupu-kupu tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas daun. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Apa itu kritik? Apa ya? Siapa yang tahu? Apa itu saran? Apa ya kritik dan saran? Nah, kita coba cari tahu yuk.
Kritik adalah pendapat atau tanggapan kita terhadap suatu hal disertai dengan alasan baik atau buruknya. Sedangkan saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yuk kita lihat contoh dari kritik dan saran. Di sini ada contoh. Kemampuan melukismu sudah baik. Namun kamu harus belajar lagi, terutama mengenai pemilihan warna. Nah, di contoh kalimat ini ada seorang anak yang sedang mengkritik gambar lukisan temannya. Di sini dia bilang, lukisan temannya itu sudah baik, namun temannya itu harus belajar lagi. Nah, terutama mengenai pemilihan warna. Jadi di sini walaupun dia mengkritik, tapi dia tetap memberikan saran atau solusi harus seperti apa temannya tersebut. Seperti itu. Kalian boleh memberikan kritik atau saran kepada teman-teman kalian. Kritik atau saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Bagaimana ya cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Kita simak bersama-sama yuk caranya. Yang pertama yaitu sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Kritik atau saran harus disampaikan dengan kalimat yang baik. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Jadi, ketika kalian menyampaikan kritik atau saran harus menggunakan kalimat yang baik ya. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu, bahkan tersinggung terhadap kritik yang kita sampaikan. Akibatnya, ia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Jadi, kalian harus bisa memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk menyampaikan kritik. Jadi, ketika kalian mau mengkritik seseorang, jangan di depan orang banyak ya. Langsung sampaikan saja kepada orang tersebut. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah. Nah, jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakanlah kata-kata yang tegas karena tegas tidak sama dengan kasar. Jadi ketika kalian mengkritik seseorang, jangan gunakan kata-kata kasar ya. Kalian boleh tegas tapi tidak kasar. Yang keempat, mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Nah, harus kalian ingat, kita boleh mengkritik, tapi mengkritik tindakannya ya, bukan mengkritik orangnya. Kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditujukan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti itu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Bangun kenyamanan, bukan ketegangan. Jadi ketika kalian mau mengkritik seseorang harus sambil tersenyum ya. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian berada di pihak yang sama dan akan membuka dirinya terhadap setiap kritik yang kalian lontarkan. Jadi ketika kalian mau mengkritik, usahakan sambil tersenyum supaya orang yang dikritik tersebut bisa menerima kritikan dari kita. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Jadi, ketika kalian mengkritik seseorang, kalian harus juga menyimpulkan harus seperti apa sebaiknya orang tersebut.